Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Itu terjadi dalam hidup kita ini. Kadang kalau kita sehari-hari dalam hidup kita ini, kita selalu hanya mementingkan terlebih dahulu untuk saya. Ketika ingin makan, ketika berpakaian, apapun itu, selalu pasti ada dalam pikiran kita dan hati kita terlebih dahulu untuk saya. Tidak ada yang salah di situ, Bapak Ibu. Kalau ketika kita sudah mementingkan diri kita, kita juga ikut serta berpusat untuk mementingkan orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ini sangat jarang sekali, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kalau sudah untuk kita terus-menerus hanya untuk diri kita sendiri, itu adalah egois dalam hidup ini. Maka dari itu dikatakan di dalam firman Tuhan, Kristus telah mati untuk semua orang. Dia berkorban, mengorbankan darahnya, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, seluruh ciptaannya. Dengan demikian kita juga harus mau untuk mengerti akan hal itu. Bahwa ketika Tuhan saya mengorbankan dirinya untuk semua orang, maka hidup saya juga harus juga mau untuk mementingkan orang-orang yang ada di sekitar saya. Bukan hanya diri saya selalu yang saya pedulikan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, ketika engkau mau untuk melakukan segala pekerjaanmu, lakukanlah itu hanya untuk Tuhan kita, Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan dalam setiap perbuatan kita, itu hanya tujuannya hanya untuk kita. Atau untuk menyenangkan orang, bukan. Tetapi saya melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan saya, itu hanya untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya mereka yang hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Semata-mata Bapak, Ibu, saudara-saudari, di hari Advent, di masa-masa Advent ini, penantian kita akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Hendaklah kita introspeksi diri lagi di dalam hidup kita ini. Apakah benar hidup saya sudah saya pakai untuk selalu melakukan kasih? Apakah saya sudah melakukan diakonia, berdiakonia? Berkat yang dari Tuhan yang saya terima di dalam kehidupan saya ini, apakah itu saya makan sendiri? Atau saya menjadikan berkat yang dari Tuhan itu menjadi berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar saya? Melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dikatakan kita harus mau untuk menjadi saluran berkat. Buatlah, ciptakanlah di dalam kehidupan kita di masa Advent, menyongsong kelahiran Tuhan kita, memperingati kelahiran Tuhan kita, menyongsong Natal. Buatlah hidupmu menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Buatlah hidupmu penuh dengan kebahagiaan ketika engkau membantu orang-orang yang ada di sekitarmu. Suatu sukacita, suatu kebahagiaan ketika kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan mengorbankan dirinya. Kita juga harus mampu untuk mengorbankan hidup kita, diri kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang kita miliki, korbankanlah untuk kepentingan Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang kami kenali dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu, sukacitamu, kebahagiaan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami
Engkau datang ke dunia ini, Engkau mati, Engkau bangkit, itu untuk kehidupan kami umat manusia ciptaan-Mu Tuhan. Engkau mengorbankan segalanya Tuhan, demi kami Tuhan. Demikian juga dengan kami Tuhan, kami mau untuk selalu berusaha memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berusaha untuk membuang egoisme di dalam kehidupan kami, mementingkan diri sendiri, tetapi kami mau untuk selalu mementingkan semua yang ada di dalam kehidupan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun Tuhan, kami mau untuk selalu mementingkan mereka. Karena ketika kami melakukan hal-hal yang baik Tuhan, kami tahu dan percaya bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa kesalahan, ampunkan itu Tuhan, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap beraktivitas selalu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan lakukanlah segala perbuatanmu hanya untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati.